Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, jadi tadi saya ceritanya lagi buka-buka komentar dan saya tertarik dengan satu buah komentar dari salah satu teman kita. Baru 6 hari yang lalu ya. Sorry ya teman-teman ya kalau saya nggak sempat balesin satu-satu karena memang akhir-akhir ini saya jarang banget buka HP ya. Pokoknya ya kalau pas mau bikin konten doang gitu buka PC ini teman. Saya tertarik dengan ini nih teman-teman komentar ini. Bang trader forex aktif dari tahun 2018 2019 kalau flexing barang-barang mewah dan dia pakainya broker Agnes gitu. Bener apa enggak sesukses itu dalam waktu singkat gitu? Masalah brokernya abaikan ya. Intinya adalah gini teman-teman. Flexing itu ada tujuan ya. Nggak mungkin orang flexing nggak ada tujuan ya. Dan orang yang beneran kaya itu mereka justru malah takut nunjukin keuangan mereka. Ya bedanya orang yang masih butuh apa ya namanya uang ya flexing mereka itu punya tujuan teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman lihat trader ataupun investor ataupun apapun itu yang mereka memperlihatkan kekayaan mereka ya. Show money ya, show their money atau ya intinya adalah menunjukkan uang mereka. Itu hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena di situ biasanya ada tujuan. Ini ya, tak kasih tahu ada beberapa apa namanya tujuan orang-orang yang flexing. Satu, bisa untuk IB broker. Dua, ya bisa untuk kelas. Tiga, ya bisa untuk apa ya signal. Ini dalam hal trading ya, tujuan flexing itu ini. Empat, titip dana ini yang paling bahaya. Oke. Kemudian 5, apalagi ya. Pokoknya yang lainnya lain-lain lah. Nanti saya kalau ketemu ini saya tambahin ya kalau ketemu idenya kayak gitu. Jadi teman-teman, ini ya, apakah bener apa enggak sesukses itu dalam waktu singkat? Bisa iya bisa enggak. Tapi yang jelas teman-teman, orang-orang yang beneran kaya dari trading itu mereka enggak pamer. Karena mereka trading aja teman-teman sudah cukup. Bahkan saya sendiri teman-teman itu nunjukin portofolio itu cuman setahun sekali. Tahun 2026 ini belum karena hasilnya gede banget. Saya juga agak ngeri sebenarnya kalau nunjukin uang yang terlalu gede. Gede menurut orang beda-beda ya, tapi menurut saya ratusan juta itu udah cukup gede. Coba ya tak telusuri di sini. Portofolio. Nah, di sini teman-teman ya. Ini setahun yang lalu. Awal tahun 2025 tak tunjukin ya. Profitnya gimana, ruginya gimana, setahun 140%, 600 juta. Mungkin iya bagi orang-orang di luaran sana kecil, ada yang anggap ini kecil, tapi bagi saya udah cukup gede gitu teman-teman. Dan saya pun nggak terlalu flexing yang gimana, karena memang ya saya nggak ada tujuan ini teman-teman. Saya di sini ya, kalau bicara tentang sudut pandang saya ya, saya di sini mengajarkan apa yang memang benar-benar realita trading. Kalaupun ada iklan broker ya, oke ya, sekalian nih kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya, dan ini sedang ada giveaway teman-teman. Ini ya kalian masuk di Instagramnya, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Lihat postingan giveaway. Jadi langkah-langkahnya nanti ada di sini ya. Like, kemudian share, follow, kemudian nomor akun XM, lalu tag 3 teman dan hashtag giveaway XM. Teman-teman nanti ikutin semuanya ya. Ini pengumuman pemenang adalah 5 Juni 2026. Jadi teman-teman mumpung masih ada ya periodenya ini masih dikit loh teman-teman yang ikutan. Nanti teman-teman buruan ikutan aja. Siapa tahu teman-teman beruntung ya dapat hadiahnya seperti itu ya. Langsung aja kalian cek langsung di deskripsi video kali ini ya info selengkapnya. Oke teman-teman ya, kalaupun ada iklan broker itu biasanya broker langsung yang bayar ke saya. Dan untuk link afiliasi ataupun link IB-nya itu pun juga link resmi brokernya. Jadi dari perusahaannya langsung kontak saya. Ada beberapa broker yang sudah kontak saya teman-teman ya. Tapi kenapa XM yang saya pilih? Karena saya pakai udah dari lama gitu. Banyak teman-teman ada broker hijau udah ngontek, broker kuning udah ngontek, broker orange udah ngontek, broker merah udah ngontek ya.
Kenapa saya pilih broker yang tertentu yang boleh tayang karena memang yang beneran bagus. Udah itu aja sih saya. Ya buat gantinya saya ngoceh-ngoceh kayak gini ya katakanlah biar dapat bayaran $1.000 per bulan kan lumayan ya teman-teman. Kayak gitu doang saya tuh. Jadi saya nggak perlu flexing-flexing untuk apa itu namanya portofolio biar orang-orang ikut kelas gitu. Karena ribet teman-teman. Dan nanti apa ya namanya ya? Sebenarnya bisa aja gitu. Saya flexing-flexing kayak gitu biar apa ya namanya ya, biar nanti orang-orang pada ngikut di grup saya, biar saya lebih dapat banyak uang. Tapi gini teman-teman, saya trading aja udah menghasilkan setahunnya segini. Ini yang tahun 2025 ya, sepanjang 2024. Ya sepanjang 2025, 2026 ini jauh lebih gede. Setahun saya sudah bisa ngasilin sendiri. Ngapain saya ribet-ribet yang buka kelas yang mana itu apa ya ngabisin energi saya gitu teman-teman ya. Jadi trading nggak semudah itu ya. Kalau ditanya bener apa enggak sesukses itu dalam waktu singkat, jawabannya nggak semudah itu. Apalagi kalau teman-teman itu mulainya dari minus, itu susah sekali ya. Kalian nggak punya uang sama sekali, harus ngumpulin apa itu namanya, ngumpulin modal, udah gitu harus belajar mentalnya, harus belajar tekniknya dan lain sebagainya. Untuk dari nol langsung wow kaya banget puluhan miliar itu susah sekali. Ya kemungkinannya kecil sekali. Saya kasih tahu yang fakta-faktanya aja biar teman-teman apa? Biar teman-teman nanti nggak terjerumus. Karena apa? Ujung-ujungnya orang flexing itu apa sih? Ada loh orang-orang yang flexing ujung-ujungnya jual apa? Jual kelas, jual buku, ya kan? Kemudian jual signal, jual grup. Kan banyak teman-teman sekarang orang-orang yang master ya ujung-ujungnya jual buku, ya kan? Apakah itu semuanya boleh? Boleh ya teman-teman, boleh-boleh aja. Cuman saya kasih tahu flexingnya itu punya tujuan gitu. Ya biar orang-orang lihat, oh kok beneran sukses ya dari trading ikutan ah. Nah akhirnya apa? Mereka dapat uang gara-gara flexing gitu. Flexing itu bisa diatur kok teman-teman. Jadi nyewa apartemen, nyewa supercar, nyewa mobil mewah, udah kelihatan kaya di video gitu aja. Ujung-ujungnya apa? Buka kelas. Ya ada orang yang ngakunya ini ya kaya dari saham gitu, naik beribu-ribu kali lipat, dapat sekian miliar. Tapi kan kita nggak pernah tahu teman-teman portofolio asli mereka itu seperti apa. Ya nggak, bisa jadi kan rumah gedungnya itu nyewa buat syuting bisa. Yang ujung-ujungnya apa? Jualan buku, jualan kelas ya. Jadi teman-teman, ya saya kasih tahu ya teman-teman ya. Dalam dunia trading itu nggak semudah itu ya. Jadi teman-teman kalau mau apa ya namanya belajar trading itu ya mau nggak mau ya prosesnya panjang teman-teman. Saya yang bisa dapat segini aja teman-teman ini di tahun 2025 kemarin ya, 600 juta setahun. Itu aja prosesnya itu dari tahun 2016. 9 tahun. 9 tahun teman-teman itu merintis benar-benar dari nol. Itu fakta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan mudah tergiur ya. Jangan mudah tergiur dan trading nggak semudah itu teman-teman. Gini deh, kalian sederhanain aja tujuan kalian tuh yang pendek tapi yang kecapek gitu loh. Daripada kalian tujuannya tinggi banget miliaran tapi cuman angan-angan. Mendingan tujuannya 200.000 sehari tapi kecapek, ya nggak? Jadi hidup itu harus realistis teman-teman. Saya katakan realistis tuh saya berdiri sekarang itu di titik mana gitu ya. Kalau saya dulu ya waktu awal-awal trading ya waktu itu memang FOMO tujuannya pengen cepat kaya dan lain-lain. Akhirnya itu nggak realistis. Akhirnya tujuan saya turunkan. Gimana sih caranya biar akunnya awet? Setelah bisa tujuan saya naikin. Gimana sih caranya biar dapat $5 sehari? Sebulan $100. Akhirnya saya naikin. Gimana sih caranya sebulan $300, $400, $500? Mulailah dari titik kalian paling realistis aja bro. Ya kalau titik kalian dari nol, dari minus ya. Misalkan dari minus ya hidup itu kan harus kembali ke nol dulu bro. Iya nggak? Misalkan dari nol ya teman-teman, kalian harus 100.000 per hari dulu. Katakanlah sebulan 3 juta gitu. Ya enggak? Baru nanti ya sebulan katakanlah kalau sehari 200.000 adalah sebulan tuh berapa? Sebulan 6 juta. Nah, kalian mulainya dari mana gitu. Jangan kalian berkaca pada orang-orang yang punya miliaran.
Biar apa? Biar tangga kehidupan kalian itu step by stepnya itu jelas. Orang yang kadang-kadang gini, bayar kelas 16 juta, pengen jadi miliarder, padahal duitnya ya cuma 16 juta itu doang. Iya nggak masuk bro. Jadi kita itu mending pilih jalan kita sendiri ya. Kalau memang sekarang dari minus oke, ke nol ya. Ini dalam hal trading ya. Teman-teman lunasin dulu utang-utangnya, mulai dari nol, punya modal ya, belajar teknik ya, bisa bertahan, money management, psikologi, akhirnya sampailah ke 100.000 per hari. Di sini ada satu lagi deh proses ya. Ya dari nol itu nggak bisa langsung 100.000 per hari. Ya katakanlah 3 juta per bulan. Baru nanti teman-teman naikin modalnya. Ya enggak? Kemudian teman-teman semakin konsisten bisa 6 juta per bulan. Setelah setahun, 2 tahun ya bisa katakanlah 10 juta per bulan ya kan. Nah setelah berapa tahun gitu bisa katakanlah 20 juta per bulan. 20 juta per bulan zaman sekarang itu belum bisa buat flexing, tapi bisa untuk kehidupan teman-teman. Dan ini prosesnya panjang. Saya kasih realitanya ya. Kalau tiba-tiba ada orang flexing ya, beli mobil miliaran dan lain sebagainya, itu dipertanyakan dia kayanya dari mana, atau memang sebelumnya udah kaya gitu, atau memang ada bisnis yang lain gitu. Sebenarnya banyak sekali sih orang-orang yang terkenal yang seperti itu gitu, tapi ya terserah mereka lah. Kalau saya sih malas terkenal teman-teman. Saya dapat di poin ke-7 ini aja udah senang banget ya, udah senang banget, udah damai kayak gitu. Apakah saya pengen upgrade ke level yang di atasnya? Kalaupun upgrade saya di bidang yang lain. Ya saya ya cari kesibukan yang lain seperti affiliate, kemudian nanam-nanam tanaman dan lain sebagainya untuk hari tua. Kenapa? Karena punya uang yang terlalu gede itu menurutku juga repot banget. Jadi tujuan saya stop di segini. Dengan ilmu trading saya sebenarnya saya bisa teman-teman naikin tujuan saya mungkin 50 juta per bulan dan lain sebagainya. Cuman resikonya naik, beban hidupnya naik dan lain sebagainya gitu. Segini saya sudah enjoy banget teman-teman. Ini kadang bisa lebih, kadang bisa 30 ya. Itu udah enjoy banget. Nanti ada duit tambahan ya, saya bikin YouTube dan lain sebagainya, itu udah enjoy banget. Jadi teman-teman ya, realistis lah. Kalian lihat diri kalian tuh ada di posisi mana. Kemudian buat tangga-tangga sendiri kayak gitu. Kalau kalian ngikutin flexing kayak gitu mah gak masuk akal teman-teman. Ya mungkin ada 1-2 orang yang beruntung banget mungkin di kripto atau di apa. Cuman itu kan gak bisa kita kejar secara realistis ya. Yang bisa kita kejar secara realistis ini. Mungkin teman-teman bisa sih sisihin ya 100-200 ribu, 1 juta untuk beli kripto dan lain sebagainya ya, untuk jackpotan. Tapi itu kan gak bisa kita pastikan, sekali lagi gitu. Yang bisa kita pastikan adalah tangga-tangga yang jelas gitu ya dalam hidup teman-teman. Oke ya, jawaban dari saya itu. Mending kita berpikir yang realistis aja. Kita mampunya seberapa sih gitu untuk bulan depan, mampunya seberapa sih untuk tahun depan, ya itu jalan kita sendiri gitu. Gak usah bersaing dengan orang lain gitu kan. Harusnya tuh kan bersaing dengan diri kita sendiri.